Minggu lalu saat video ini dibuat, Pixelperfect mengupload sebuah video tentang depth atau kedalaman, yaitu 3 cara menambahkan depth pada komposit Anda di Photoshop. Komposit itu maksudnya foto manipulasi kita ya, gabungan dari beberapa foto. Itu komposit yang dimaksud. Di sini aku menjelaskan apa yang dia jelaskan dengan bahasa aku sendiri. Jadi aku nggak bisa ngasih contoh sendiri karena itu ransomware. Sebagian mungkin udah pada tahu lah ya. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk menambahkan depth ini. Tiap orang pasti memiliki caranya masing-masing. Tapi di sini dia memberitahu dasar-dasar dalam menambahkan depth. Yang pertama adalah menyesuaikan objek orangnya dengan background. Cara-cara yang digunakan di video itu udah pernah aku bahas di video-video ini. Kalian bisa cek aja nanti, linknya ada di deskripsi. Cuman di akhir penyesuaiannya, biar warnanya lebih nyatu dengan backgroundnya, Pixelperfect menduplikat layer background, kemudian layernya diletakkan di paling atas dengan clipping max-nya, dan di blur sampai hilang semua detailnya dan hanya menyisakan warna. Kemudian setelah itu blend mode-nya diubah ke color dan nggak lupa juga diatur opacity layernya. Oke, langkah yang kedua adalah membuat cahaya berinteraksi dengan objek orangnya. Ini sama seperti kayak kita ingin membuat highlight pada objek. Karena kalau di background kita ada lampu, paling enggak kita terkena cahayanya sedikit. Nah, di sini Pixelperfect membuat cahayanya itu tipis-tipis karena background pada lampunya itu pada jauh semua, nggak ada yang dekat-dekat. Dan highlightnya itu nggak keliling ke seluruh objek ya, cuman ke area yang deket-deket sama lampunya aja. Dan langkah yang terakhir adalah mengeblurkan tepi objek. Karena kalau dilihat dari foto aslinya, yang background yang ngeblur itu, tepi objek orangnya juga ikut ngeblur. Dan di sini Pixelperfect menggunakan fill blur, layernya di-convert ke smart object dulu ya. Nah, titik-titik yang ada di dalam objek adalah bagian yang tidak di-blur. Dan titik-titik yang ada di luar objek adalah bagian yang di-blur. Kalau di Photoshop teman-teman nggak ada fill blur, masih bisa menggunakan blur tool yang di-brush di tepi objek. Atau bisa juga digabung dulu jadi satu layer baru, kemudian dikasih efek Gaussian blur dan masking di objeknya. Banyak cara sebenarnya. Makanya semakin banyak pengalaman yang kita punya di Photoshop, pasti kita menemukan cara kita sendiri untuk melakukan itu. Dan yap, hasil dari 3 langkah menambahkan depth adalah seperti ini. Sebenarnya ini lebih ke realistis ya, gimana cara kita mengganti background kalau backgroundnya itu memiliki kedalaman. Kalau untuk manipulasi fantasi mungkin bisa dipakai, mungkin bisa juga enggak. Oke, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat.